Lalu gimana kita melakukan pencegahan pada hal ini Mas supaya nggak terjadi child grooming ini? Ya sebenarnya itu melibatkan tidak hanya satu pihak saja Mas Ishak ya. Tapi tentu saja yang paling pertama sebagaimana ketika Rasul menyatakan kulum ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, ya kan? Tidaklah bayi itu lahir kecuali dia lahir dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan dia itu suci yang akan mudah untuk menerima ajakan keimanan dan ketaatan kepada tuntunan dari Tuhannya, syariat. Itu akan bisa berubah menjadi fa'abawahu yuhawidani wa yunassironi au wa yumajisani kan ya. Orang tuanya itu adalah pihak pertama yang bisa memberi gambaran awal ya, coretan dasar yang bisa memelencengkan dia dari yang tadinya itu fitrah untuk beriman kepada Allah, itu bisa jadi Nasrani, Majusi, Yahudikah, itu orang tuanya. Nah itu makna lebih lanjutnya ya termasuk mau jadi rusak, apapun kerusakan yang terjadi di situ itu berawal dari orang tua. Maka di dalam Islam itu kan ditetapkan penanggung jawab utama dalam arti yang paling bertanggung jawab dan yang pertama itu dari sisi urutan, dari sisi siapa duluan, itu adalah orang tua. Nah, maka kalaupun ada kasus seperti ini pun bagaimana pencegahannya? Yang pertama tentu saja itu merupakan tanggung jawab orang tua dan rumah. Ya. Kita iklan jam berapa Mas Ishak? Setelah ini Ustaz. Sudah mepet ya? Iya. Baik. Jadi bagaimana pastikan orang tua dan rumah itu menjadi tempat, orang tua itu menjadi tempat pulang, tempat curhat, tempat ternyaman anak untuk tinggal, tumbuh, kembang, mendapatkan kekuatannya hingga dia itu mandiri dan siap tuh kemudian ketemu dengan hal-hal buruk di luar. Itu dia harusnya dapatkan dari rumah dan orang tuanya sebagai guru pertama dan utamanya. Nah, dan itu mengharuskan tidak sekedar sang orang tua itu pinter nasihati tok gitu ya, ngoceh saja atau marah-marah saja, bukan, tetapi justru dia wajib menjadi pihak yang paling dekat dengan anak sebelum anak itu membangun kedekatan dan siapapun yang lain. Dan ini sudah sering kita bahas bahwa kedekatan anak dengan orang tua itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan atau didapatkan secara instan. Itu sebenarnya alami akan terbangun ketika kita memang benar-benar memanfaatkan momentum kebersamaan dengan anak-anak untuk membangun kedekatan itu. Dan itu dibangunnya sesuai dengan momentum tumbuh kembangnya. Seperti yang sudah sering saya sampaikan. Orang-orang yang terlibat di 7 tahun pertama usia anak. Dalam hal ketika anak usia 7 tahun pertama itu kan kondisinya adalah seperti kalau Imam Ali kan mengatakan perlakukan anakmu di 7 tahun pertama itu seperti raja. Kenapa? Itu sebenarnya karena pada 7 tahun pertama atau usia dini itu anak itu masih sangat butuh dengan pelayanan. Dia sama sekali tidak akan bisa bertahan kalau dia tidak dilayani oleh orang di sekitarnya. Maka siapapun yang hands on, yang dia itu terlibat ngurusi langsung memberikan anak pelayanan pada 7 tahun pertama itu pasti secara alami mereka akan dekat. Maka orang tua yang hari ini pesannya ya, kalau orang tua hari ini yang dia itu punya anak-anak kecil yang disini menguras kesabaran, baru saja bersihkan pipis lagi, itu ingat bahwa sebenarnya kita itu sedang membangun sebuah investasi kedekatan yang akan dibutuhkan pada tahap berikutnya. Bersabarlah. Memang di situ itu tahapannya memang yang lebih penting itu memang ya itu tadi ya, harus sabar, harus tetap sehat, tetap kuat itu. Ya, tidak kemudian betul. Ya kemarin di pertemuannya sebelumnya kan saya sampaikan wong ibadah katanya mendidik anak itu ibadah. Kok tadi maksiat itu kan berarti ada yang salah. Wong ibadah kok tambah membuat anak itu terluka parah. Kok jadi anak itu malah luka trauma-trauma, ya itu berarti ada sesuatu yang malah harusnya diperbaiki. Jadi 7 tahun pertama itu di situ cara dekatnya. Terlibat dalam pelayanan yang dibutuhkan oleh anak akan secara alami membentuk orang tua itu dekat dengan anak. Terus kemudian yang kedua,
Termasuk kalau yang nomor satu itu pelayanan itu termasuk mainan itu loh Mas Ishak, yang nemenin main, yang ya mandikan, yang kalau dia itu sakit itu yang kemudian membuat dia nyaman ketika dia itu ketemu dengan ya itu di situ, masuk di situ ya, nggak sekedar makan minum gitu ya, tapi termasuk memperkenalkan awal apapun apa saja, ini rasanya, ini namanya sedih, ini namanya sakit, ini namanya itu tahapan awal. Kemudian yang kedua, 7 tahun kedua, karena ini adalah, kalau Imam Ali kan mengatakan itu adalah tahapan perlakukan anakmu seperti tawanan, karena ini adalah tahapan di mana kita mulai memperkenalkan syariah dan ketaatan kepada syariah untuk membuat bangunan kepribadian Islam anak-anak kita ya. Maka di situ itu siapapun yang terlibat dalam proses itu Mas Ishak, secara alami juga akan dekat. Terlibat dalam proses pembentukan syasia Islam yang sering saya sampaikan, kepribadian Islam itu kan dibentuk oleh 2 unsur. Dia memiliki kemampuan berpikir yang Islami dan dia memiliki nafsiyah atau pola sikap yang Islami. Kalau pola pikir Islami itu kan setiap kali dia itu mau memahami masalah apapun, dia itu punya modal pemahaman Islam untuk menyikapi. Ketika sudah terbentuk pemahaman Islami, saat ada nafsu, ya kan, ada kebutuhan-kebutuhan yang dia penuhi, dia kaitkan dengan pemahaman yang sudah dia punya, terbentuklah di situ pola sikap Islami, gitu, ya kan. Dia paham mana makanan halal haram, ketika dia itu butuh makan, dia pakai pemahaman itu namanya pola pikir Islami, pola sikap Islami, terbentuklah kepribadian Islami. Yang terlibat di situ, bagi yang menginstal sakofah, ngasih pemahaman-pemahaman, ilmu-ilmu, termasuk juga kemudian ngajari, mengkaitkan antara pemahaman ini dengan saat dia itu, misalkan ya, pulang-pulang nangis karena dibully, ngajari problem solving dengan menggunakan, kamu kan tahu kalau bahwa di setiap manusia itu memang punya naluri untuk mempertahankan diri, semua itu menginginkan untuk dihormati. Dalam pandangan Islam itu tidak dibolehkan seperti itu, kayak begitu-begitu tuh, ngajari problem solving, melihat fakta, ketemu masalah, lalu bagaimana bertanya kepada Islam, bagaimana kemudian mengaplikasikannya, mengelola emosinya. Dan dia si orang tadi itu jadi teladan dalam melakukan itu, maka dia akan dekat. Itu tahapan kedua. Ya, kalau yang ketiga kan sudah balik. Itu kalau sudah punya kedekatan sampai di level itu, sebenarnya memang nggak harus kita itu sering telepon, harus bersama-sama. Ini mereka malah ada pada posisi sudah siap membangun kepemimpinan di luar. Tapi kalau sudah dekat itu insya Allah sudah aman. Tinggal kita dengan sesekali telepon, sekali kemudian dengan menggunakan pesan untuk mendoakan dan seterusnya. Nah, itu jadi kedekatan ya. Dan kedekatan itu selain dilakukannya dengan cara yang seperti itu tadi Mas Ishak ya, ada tahapannya tadi. Pola komunikasi. Nah, pola komunikasi itu juga jangan hindari pola komunikasi yang sifatnya mengejudge, menghakimi, belum tahu masalahnya sudah langsung ngejudge, atau kemudian meremehkan, merendahkan. Harusnya kalau kemudian ada sesuatu yang disampaikan di situ harus divalidasi perasaan itu. Jangan membanding-bandingkan yang berikutnya itu. Dengar dulu, empati dulu, baru sampaikan arahan. Ya kan gitu, connecting before correcting. Kemarin kan kita sudah bahas itu ya. Jalin hubungan dulu, baru Anda bisa melakukan koreksi. Nggak dekat kok. Murmur ngoreksi tiba-tiba ditolak begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya spesifik lagi itu kita ajarkan tentang, pada waktu kita menjelaskan tentang syariah itu sebenarnya kan nanti kita akan ada tahapannya, kita akan menerangkan tentang fikih-fikih berkaitan dengan toharo, fikih tentang persoalan reproduksi, haid dan seterusnya. Di situ itu sebenarnya itu adalah materi pendidikan seksualitas. Nah, itu konsep tentang aurat, tentang kehormatan, tentang rasa malu, batasan aurat, pakaiannya seperti apa, cara pergaulan seperti apa. Kalau kemudian anak itu sudah diajari ya, dari sisi sakofahnya itu diberikan, pemahamannya diberikan, lalu juga diajari untuk mengaplikasikannya dalam keseharian, dalam pergaulan dia, ya otomatis dia akan lebih susah untuk kemudian menjadi calon korban grooming, Mas Ishak. Karena loh, dia dikasih tahu kan, boleh nggak kalau kemudian ada siapa gitu temanmu atau gurumu atau siapa gitu yang kemudian megang-megang pantatmu, meminta mau lihat auratmu, misalkan main-main ngeprank atau candaan dengan cara melorot celana. Nah, misalnya begitu kalau anak-anak ya, nggak boleh.
Seperti itu sangat sangat keras kita kemudian menunjukkan itu tidak boleh sama sekali kemudian dijadikan sebagai candaan. Aurat itu tuh, begitu ya, misalnya seperti itu. Lalu yang berikutnya pencegahannya juga edukasi literasi digital. Jadi misalnya begitu kan ya, kita kata kalau misalkan nanti kamu lagi main game, lalu ada yang tiba-tiba atau kamu lagi main sosmed, lalu kemudian ada yang DM kamu, ada kemudian kirim pesan pribadi ke kamu begini-begini, menurut kamu kok kayaknya orang ini kok aneh ya Bu ya, cerita, bilang, kamu nggak kenal kok sok-sokan nanya-nanya, kamu di rumah sama siapa, kamu anak keberapa, itu bukan pertanyaan polos, nggak ada bahayanya loh. Bisa jadi itu dia sedang memetakan kita di rumah ini loh. Oh, kamu anak yatim toh. Oh, ibumu sibuk bekerja dari pagi sampai malam toh. Oh, kamu kalau di rumah sendirian itu kira-kira dari jam berapa. Jadi nggak boleh ada ketika ada pesan begitu tuh kemudian kamu langsung jawab seperti polos. Ini orang yang cuma nanya-nanya. Enggak, itu kita kasih tahu. Namanya edukasi literasi digital. Itu disampaikan. Terus yang berikutnya ya tentu saja pendampingan, Mas Isa. Pendampingan nggak boleh anak masih yang namanya siapa itu Pak penemu Apple itu, lalu kemudian Steve Jobs, lalu si ini sekarang menjadi bosnya Tesla itu Elon Musk. Itu ketika ditanya Anda itu memberikan gadget itu kepada anak itu umur berapa, itu yang berbasis internet ya, itu kan dia mengatakan di atas 14 tahun. Iya. Nah, kalau kita punya konsep memang batasan maksimal anak itu mukallaf itu kan 14 tahun. Setelah 14 tahun itu kan mukallaf ya kan. Balik gitu, akil balik gitu. Dan artinya sejak maksimalnya di usia 14 tahun itu kita harus sudah berhasil menanamkan dan membangun pohon kepribadian Islam sang anak. Pada saat itu kan baru dia itu punya kemampuan untuk bersikap dengan tepat. Nah, kalau kemudian anak ini masih kelas 1 TK, prosesnya saja prosesnya saja belum terbentuk keberadaan Islam itu, ya tentu saja nggak boleh cul-culan gitu loh Mas Isa, harus pendampingan. Nah, kemudian yang berikutnya ya ada peran yang tentu saja peran dari masyarakat ya, ketika kemudian ada hal-hal yang menurut kita itu kok ada di pertetanggaan kah, di sekolah kah, lingkungan sekolah kok ada gerak-gerik yang itu mencurigakan, harus punya sebuah kepedulian ya. Jangan kemudian egois ya. Nah, terakhir tapi tidak yang paling ringan perannya itu adalah peran negara, karena negara itulah yang akan bisa melindungi warga negaranya dari tontonan-tontonan yang merusak, dari mudahnya internet itu dimanfaatkan oleh para predator seksual, dari jatuhnya anak-anak atau generasi kita itu kepada jebakan-jebakan bahaya digital ya, judi online, game online yang kemudian bikin candu dan seterusnya. Itu pinjaman online bahkan. Nah, itu tawaran-tawaran begitu itu ya, kan sangat mudah itu keluar notifikasinya lalu tinggal diklik oleh anak-anak kita dan seterusnya. Itu membutuhkan peran negara Mas Isa, karena negara lah yang punya kemampuan untuk mendesain sistem pendidikan, sistem media, sistem persangsian, dan seterusnya. Begitu. Jadi masyarakat juga melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar seperti kita ini. Ini kan namanya dakwah amar ma'ruf nahi munkar ya, memberikan insight. Tapi kalau kemudian tidak ditangkap oleh negara dengan menerapkan syariah Islam yang kafah sebagaimana yang dibutuhkan ya, sekolahnya, kurikulumnya itu membentuk keberadaan Islam, sistem medianya itu enggak membolehkan aurat-aurat itu dibuka secara luas, orang-orang yang predator itu berkeliaran bebas karena menurut mereka persangsiannya itu enggak menjerakan. Nah, itu kan enggak bisa.